Pasca penangkapan Pegi alias Peirong di Bandung oleh Reskrim Polri, jagat maya diguncang isu salah tangkap lagi. Lagi-lagi, isu salah tangkap membuat kasus pembunuhan Vina di Cirebon menjadi bola liar. Tidak ada kepastian hukum terhadap penetapan tersangka DPO 8 tahun itu. Apalagi, keluarga Pegi mengutuk keras penangkapan terhadap Pegi Setiawan. Alasannya, saat kejadian Agustus 2016, Pegi berada di Bandung sejak bulan Juni. Dia bersama ayahnya, tinggal di Bandung. Meski begitu, penetapan tersangka oleh Polda Bandung dianggap syah. Pasalnya, penetapan tersebut berdasar hasil pemeriksaan saksi-saksi dan bukti yang cukup. Keluarga Pegi, belak-belakan menceritakan kronologi sejak kejadian hingga petugas menangkap Pegi di Bandung. Sampaikan di media sosial dan media konvensional bahwa pembunuh ini bukan pembunuh sebenarnya. Termasuk DPO bukan DPO sebenarnya. Ini yang harus dijawab. Sampaikan di media sosial dan media konvensional bahwa pembunuh ini bukan pembunuh sebenarnya. Termasuk DPO bukan DPO sebenarnya. Tanggal 27 Agustus ya 2016, kemudian beberapa hari, mungkin 2 atau 3 hari kemudian, rumah ini Ibu Kartini ini, ibunya Pegi ini digeledah oleh Polres Ciko gitu kan. Kemudian Ibu Kartini lari ke rumah saya dan memberitahukan, "Bu, kok rumah saya digeledah sama siapa, Bi?" Sama Polres Ciko, Cirebon Kota, katanya ada apa? Ya Bu, kemarin waktu pembunuhan pembunuhan Vina dan Eki itu, kok rumah saya digeledah, katanya. Kenapa, Bi? Ya karena namanya Pegi, katanya yang membunuh Eki dan Vina tuh namanya Egi, kata dia tuh kan. Kalau anak saya mah Pegi, ya berarti bukan anak bibi. Anak bibinya ada di mana? Ya ada di Bandung, lagi kerja, Bu, katanya kerja di bangunan di rumah Ko Aceng sama bapaknya gitu. Ya udah, kalau begitu kan berarti bukan Pegi. Tapi kenapa rumah saya digeledah sampai motornya diambil? Katanya motor adik saya satu, motor si Peginya diambil juga, kata dianya gitu. Tahun 2018 lah waktu Pegi ngechat rumah saya tuh, saya tanya, "Pegi, waktu perkara Vina tuh memang kamu ada di mana?" "Ya di Bandung." "Bukan, saya lagi ngerjain rumahnya si itu," katanya si Ko Aceng gitu. "Benar, kamu nggak ikut-ikutan?" "Enggak, Bu," katanya. Pegi kan 13 Juli tuh udah berangkat ke Bandung 2016 tuh, kemudian pulang ke sini lagi tuh Desember 2016. Dia bilang seperti itu. "Ya sudah, kalau memang kamu ini nggak usah takut, Ibu." Nah, Pegi lagi kerja di Bandung sama bapaknya, jadi nggak tahu, Pegi nggak tahu menau gitu ya. Terus ya udah, saya ngomong kayak gitu, polisi langsung ngegeledah lah segala macam itu. Lah itu motor, kenapa aja motornya lagi rusak kayak gini? Emang keadaan motor anak saya rusak begini, itunya mau dibetulin minggu depan, anaknya belum kirim. Tahu-tahu yang satunya minta kunci, "Bu, sini mau ini pinjem motor merah, mau buat nyetep motornya si Pegi," katanya gitu. Jadi ya sudahlah, aku kasih kuncinya. Lah dibawalah motor anak aku sama adik aku buat nyetep. Sejak ditinggal sama bapaknya, ya Pegi itu yang cari duit buat saya. Setiap minggu saya dikasih sama Pegi, kalau dapat 300 saya dikasih 200, kalau dapat 200 saya dikasih 100. Ya tulang punggung buat ngasih makan adik-adik ya dari Pegi. Ya. Pegi Setiawan ke Bandung itu pokoknya pas ada kejadian Pegi di Bandung udah 3 bulan. Di sana tuh sama adik saya Suparman, sama bapaknya. Nama sama adiknya Pegi, Robi Setiawan. Adiknya? Si Bondol. Iya, Bondol itu orang Kapling. Pas si Bondol kan waktu kejadian malam minggu, Bondol dari Bandung pulang. Nyampe lah si Bondol ke jalan tol. Pas itu ada rame-rame. Pas kata si Bondol, "Ada apa?" Pas nanya ke orang, "Ada pembunuhan," katanya gitu. Nah si Bondol langsung pulang, istirahatlah di rumah. Nah setelah pagi barulah geger, katanya itu pembunuhan, yang ngebunuh si Pegi gitu, Eki gitu ya. Kan pertama sih ngomongnya si Egi ya, pertama sih si Egi gitu. Kan kelama-lamaan jadi yang dibawakan si Pegi. Nah pas begitu kata si Bondol, "Kok Pegi? Pas malam minggu kan aku pulang Pegi masih di sana. Loh, bisa sekarang yang ngebunuh Pegi sih gimana? Masa dalam satu malam ada 2 Pegi di Bandung sama di Cirebon?" Kayak gitu kata si Bondol. "Aneh ya Bitini." Si Bondolnya ngomong sama saya kayak gitu. "Iya ya Dol, iya aja kono," jar Bondol. Bondolnya ada di sini. Ada. Ya kalau saya sih tetap bahwa kita punya bukti Pegi itu saat kejadian tidak ada di
Cirebon. Saksi-saksi yang disebutkan Iya itu betul. Nanti bisa mungkin kita dihadirkan. akan menghadirkan saksi-saksi juga. Dan saya juga kecewa kenapa pada tahun 2016 saat polisi sudah melakukan penggeledahan ke rumah ibunya Peggy, kenapa prosesnya tidak dilanjut? Padahal kan ibunya Peggy juga udah mengatakan bahwa Peggy ada di Bandung. Kalau memang polisi yakin bahwa itu adalah pelakunya, kan saat itu juga mungkin bisa dicari kan, seperti itu bisa ditangkap di tahun 2016 juga. Kenapa perkaranya kok 8 tahun malah tertutup dan sekarang begitu viral lagi, tiba-tiba beberapa minggu kemudian Peggy langsung ditangkap. Padahal kan 2016 pun mereka bisa melakukan itu gitu, karena Peggy tidak Hanya menangkap seorang kuli bangunan. Nah, hanya menangkap seorang kuli bangunan kan tidak sulit gitu. Peggy juga kan tidak lari ke luar kota atau kemana. Tidak ada biaya. Tidak ada, untuk betul, biaya melarikan betul. diri. Tidak ada biaya untuk melarikan diri atau misalnya operasi plastik lah ya gitu kan, Itu nggak yang Ibu mungkin. sayangkan kepada Iya, pihak pada kepolisian. kepolisian kenapa kok sampai tertunda 8 tahun gitu, tidak bisa menangkap seorang Peggy, kemudian tiba-tiba sekarang viral lagi dengan waktu yang cukup cepat, hitungan hari langsung ketangkap. Dan saya juga yakin Peggy bukan pelakunya, karena seorang Peggy, putra dari ART saya itu Ini tidak pembantu rumah tangga ibu. betul, Asisten rumah ya tangga ibu. udah 10 tahun ikut Sudah saya, 10 tahun ya sejak- ikut dengan saya sejak 2014, ya ikut saya. Artinya tahu lah ya. Iya, mengenai tahu lah, Peggy tahu dengan Setiawan. Peggy Setiawan juga saya tahu seorang Peggy putranya ART, nggak mungkin dia berani membunuh seorang Eki yang notabene adalah putra polisi dan juga anggota geng motor. Punya kemampuan apa Peggy untuk berani membunuh Eki gitu kan, seperti Saya- itu.